Selamat datang di channel Dr. G, and now I would welcome you to my series about animals. So today, kali ini Dr. G ingin menyampaikan bagaimana sih syarat dan juga tips memilih tempat penitipan hewan untuk anabul kalian. Nah, yang pertama nih, sebelum kalian menitipkan anabul kalian di tempat penitipan hewan, apa yang perlu kalian lakukan nih? Yang pertama adalah kalian harus mencari informasi terlebih dahulu tentang penitipan hewan yang mungkin berada di sekitar lokasi kalian. Nah, setelah kalian mencari informasi, kalian bisa menentukan lokasinya nih di mana, kemudian kontaknya. Kalian bisa chat terlebih dahulu, tanyakan fasilitas apa aja, dan kemudian kalau bisa kalian harus mengajukan izin untuk survei ke tempat penitipan itu sebelum kalian melakukan deal atau kalian setuju dengan penitipan yang di sana. Kalian harus survei dulu tempatnya. Nah, saat kalian melakukan survei, apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menentukan tempat penitipan hewan? Yang pertama adalah kebersihan dari penitipan itu. Biasanya kalau semakin bersih, anabul juga akan tidak mudah terserang penyakit tentunya ya. Jadi harus bersih, kemudian tenaga pendukungnya itu ramah, sayang hewan, kemudian fasilitasnya juga memadai. Misal jika anabul kalian udah kebiasaan dengan tempat kalian yang ber-AC nih, usahakan juga kalian harus mencari tempat penitipan yang juga ber-AC nih. Jangan sampai kalian biasa menempatkan anabul kalian ber-AC, kemudian kalian tempatkan dia di outdoor yang itu sangat memiliki temperatur yang berbeda. Nah, itu biasanya akan menimbulkan stres ya. Nah, usahakan kalian harus mencari tempat penitipan hewan yang sama dengan tempat mereka sebelumnya. Nah, ini usahakan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah fasilitas, kemudian kalian bisa ketahui tentang kecukupan dari ruangan dan juga kandangnya. Jadi satu ruangan itu berapa kandang, kalian harus mencek itu penuh kah atau masih lowongkah atau seperti apa. Kemudian kalian bisa melihat apakah anjing dan kucing itu dibedakan atau dijadikan satu ruangan. Nah, ini juga untuk tipe kucing kalian yang mudah stres sih, Dr. G akan menyarankan untuk memilih tempat penitipan hewan yang memang anjing dan kucing itu dibedakan sesuai dengan hewannya, jadi sesuai dengan anabul kalian, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah survei, kemudian kalian sudah menentukan nih, oh di sini tempatnya cocok nih untuk anabul aku karena sesuai nih ya, tadi ya udah sesuai nih tempat-tempatnya. Kemudian kalian melakukan perjanjian. Nah, untuk perjanjian ini emang harus kalian harus pastikan dulu berapa harinya, kemudian fasilitasnya apa aja, kemudian baru nih kalian tanya-tanya dulu, baru kalian teken. Jadi jangan langsung asal aja kalian pokok taruh kucing di sana, kemudian kalian nggak tahu fasilitasnya seperti apa, kalian langsung tanda tangan aja. Di Dr. G sih lebih saranin untuk ini tadi, harus deal tuh tadi, dan pilih juga yang ada dokter hewannya ya, jadi agar anabul kalian itu bisa, kalau ada apa-apa itu bisa langsung dicek oleh dokter hewan itu sendiri. Dan setelah kalian sudah menentukannya akan di sana, kemudian tips selanjutnya adalah kalian bisa nih menyampaikan kepada penitipan tersebut atau bagian yang biasa merawat anabul. Kalian sampaikan bahwa ini tipe kucing seperti apa atau tipe anabul yang seperti apa. Kalian bisa menyampaikan makanannya apa, kemudian ini kalian harus menyampaikan biasanya makanannya ini. Kenapa? Kalau biasanya kita penitipan hewan, biasanya makanannya sesuai dengan makanan yang diberikan owner atau sesuai dengan tempat penitipan. Biasanya kalau kalian nggak menyampaikan apapun tentang jenis makanan apa yang dipakai oleh anabul kalian, biasanya
penitipan hewan akan memberikan makanan yang biasa mereka berikan di tempat tersebut. Nah, jika makanan itu berbeda dari biasanya, malah akan resiko sekali kalau anabul kalian diare. Oleh sebab itu sih kalian harus menyampaikan nih makanan biasanya anabul kalian itu apa. Kemudian kebiasaan anabul kalian di rumah itu apa. Itu kalian bisa sampaikan nih ke petugas yang di sana. Misal anabul ini sedikit takutan, jadi mungkin kalian bisa memilih untuk anabul kalian ini ditempatkan di area-area yang lebih tidak terlalu berisik, atau di sudut, atau di tempat-tempat yang mungkin lebih cocok untuknya. Nah, seperti itu. Ini tipsnya. Nah, kalau udah kalian sampaikan tadi tentang kebiasaan anabul kalian, misal biasanya dia itu diajak main, mungkin petugas di sana juga akan menyempatkan waktunya untuk bermain juga dengan anabul kalian di waktu-waktu yang sama dengan mainan-mainan yang udah kalian titipkan ke anabul kalian, dititipkan ke tempat penitipan hewan itu juga ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya syarat apa nih yang biasanya diterapkan atau ditetapkan di penitipan hewan sebelum mereka memutuskan untuk ya boleh dititipkan di sini. Nah, ini nih ada beberapa tempat memiliki syarat yang berbeda-beda ya, tergantung situasinya dan kondisi dari tempat penitipan itu biasanya. Nah, biasanya syarat yang utama adalah anabul harus sehat. Yang pertama, anabul harus diperiksa oleh dokter hewan. Dia dalam kondisi yang sehat dan tidak sakit. Kemudian umurnya lebih dari 3 bulan. Nah, biasanya kalau umur yang kurang 2 bulan, kurang dari 3 bulan, biasanya tempat penitipan tidak menerima ya, karena itu masih butuh indukan. Jadi harus atau dititipkan bersama induknya, itu beda lagi. Kemudian ada juga yang menyarankan bahwa sudah vaksin. Nah, ini kemudian menyarankan sudah tetes kutu dan juga obat cacing. Nah, ini kalian harus memastikan nih bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh tempat penitipan hewan itu sudah dilakukan oleh kalian sebelum kalian menyatakan persetujuan untuk sama-sama menitipkan hewan di sana. Nah, seperti itu. Oh ya, tips yang terakhir, jika kalian sudah semuanya deal, dari syarat deal, kemudian dari tempat deal, dari harga deal, dan semuanya itu deal, dan kalian mau meninggalkan anabul kalian nih, tips yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa nih memfoto anabul kalian dari beberapa sudut. Nah, dari depan, dari belakang, dari samping, sebelum kalian meninggalkan anabul kalian. Nah, mengapa? Karena untuk membantu kalian juga membedakan apa yang sebelum dan juga sesudah dititipkan di sana. Ini juga bisa nih kalian foto dulu nih sebelum kalian meninggalkannya. Nah, itu sih tips-tipsnya, dan semoga bermanfaat, dan thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Dadah!